Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitri Ramadhani, NPM 2101020133, Prodi PAISI Ekstensi Semester 3, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darul Ulum Azhar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Desain Pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam dengan mata kuliah Desain Pembelajaran yang dibimbing oleh dosen pembimbing kami, yaitu Dr. Suhardi SPDI MA. Di sini saya mengambil materi Daulah Umayyah. Desain pembelajaran SKI ini mencakup kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, dan yang terakhir kuis. Adapun kompetensi dasar, yaitu yang pertama, menghayati bahwa kekuasaan adalah amanah. Yang kedua, mengamalkan sikap komitmen dalam menjalankan amanah. Yang ketiga, menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Yang keempat, menilai proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Kemudian, indikator. Yang pertama, menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedua, menentukan khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Dan yang ketiga, menganalisis sebab-sebab keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus. Kemudian ada tujuannya, yaitu peserta didik dapat menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Kemudian peserta didik dapat menentukan khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus. Materi yang pertama yaitu sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah merupakan dinasti Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Berdirinya daulah ini mengalami proses perjalanan yang cukup panjang. Sejak akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ketika itu Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat sebagai gubernur Syam dan keinginannya menjadi gubernur di Damaskus sampai akhirnya memperoleh estafet kepemimpinan dari Hasan bin Ali. Secara singkat dapat dijelaskan proses Daulah Umayyah sebagai berikut. Yang pertama, Perang Siffin. Akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib diawali dengan serangkaian pemberontakan. Pemberontakan berawal dari ketidakpuasan masyarakat atas keputusan Ali bin Abi Thalib terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Kemudian, kebijakan Ali bin Abi Thalib mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan sedikit banyak menimbulkan gejolak di beberapa wilayah. Muawiyah tidak mau melepaskan jabatannya sebagai gubernur Syam sebelum Ali menghukum pembunuh Utsman. Sementara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berhak memecat Muawiyah dan belum saatnya menghukum pembunuh Utsman dengan alasan meredam gejolak Islam yang sedang dalam masa transisi. Namun, masing-masing pihak bersikukuh dengan sikapnya hingga muncullah Perang Siffin. Perang Siffin sendiri berlangsung selama beberapa hari pada bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah, dan pada saat itu pasukan Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Aistar mulai menampakkan tanda-tanda kemenangan. Muncullah beberapa orang dan pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Yang kedua, tahkim. Kedua belah pihak bersepakat dengan sebuah perjanjian tahkim yang salah satu keputusannya adalah sepakat untuk gencatan senjata dan memutuskan untuk mengembalikan persoalan umat kepada kitabullah. Maka dari itu, pihak Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah mengutus Amr bin As untuk menyampaikan pidatonya di hadapan pasukan. Maka mereka pun menyampaikan isi pidatonya masing-masing. Dan akhirnya putusan tahkim tersebut menjadikan Muawiyah kuat. Dia dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk Syam dan berturut-turut mencari kekuatan dukungan dari Mesir dan memberangkatkan pasukan ke beberapa wilayah yang dikuasai Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga itu Amul Jamaah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, maka dibaiatlah Hasan bin Ali menjadi khalifah selanjutnya.
Hasan bin Ali memiliki pandangan yang tepat mengenai pemerintahannya dan tentaranya banyak yang tidak dapat dipercaya dan musuh yang begitu kuat akan watak dan tekadnya. Hasan bin Ali juga membenci kekacauan dan lebih menginginkan persahabatan dan perdamaian bagi kaum muslim. Maka dia membuat perjanjian damai dengan syarat yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu dia menuliskan pembaiatannya kepada Muawiyah dan menyerahkan kota Kufah kepada Muawiyah pada akhir Rabiul Awal 41 Hijriah. Yang kedua yaitu khalifah-khalifah Daulah Umayyah yang berprestasi di Damaskus. Kekuasaan Daulah Umayyah berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Selama kurun waktu itu, Daulah Umayyah dipimpin oleh 14 orang khalifah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hayyan bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, Marwan bin Muhammad. Akan tetapi, hanya beberapa khalifah yang dianggap sukses dan membawa kepada kemajuan Daulah Umayyah di Damaskus, di antaranya Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masuk kepada materi yang ketiga yaitu kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Beberapa faktor yang mengantarkan Daulah Umayyah pada kehancurannya antara lain: yang pertama, ketidakpuasan kaum Mawali atas beberapa kebijakan Daulah Umayyah. Yang kedua, terjadinya pertentangan antara suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Yang ketiga, konflik internal. Yang keempat, yaitu menguatnya kekuatan Abbasiyah keturunan Bani Hashim. Kemudian masuk ke materi yang terakhir yaitu kuis. Di sini saya akan menunjukkan satu kuis yang pertama, yaitu siapakah pemimpin pertama Daulah Umayyah? A. Umar bin Abdul Aziz, B. Muawiyah bin Abu Sufyan, C. Yazid bin Walid, D. Walid bin Yazid. Jawaban yang benar ialah B. Muawiyah bin Abu Sufyan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.